Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal asdiqa, azzumala, rahimakumullah, al-ahibbah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Eh, Ayyuhal zumala, al-ahibbah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik atau satu materi terkait dengan ismul isyarah, ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan ismul isyarah. Baik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Apa itu isim isyarah? Ismul isyarah atau isim isyarah itu kalau kita terjemahkan secara sederhana adalah kata tunjuk, ya. Kata tunjuk. Lalu ismul isyarah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang spesifik dengan perantara penunjuk yang jelas, fisik lahiriah atau indrawi dengan menggunakan tangan atau sejenisnya. Itu ismul isyarah atau isim isyarah. Saya ulangi, isim isyarah adalah kata tunjuk. Tayyib. Ayuhaz zumala al-ahibbah. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita eh, ketahui bahwa isim isyarah atau kata tunjuk itu dalam bahasa Arab terbagi atas dua, ya, terbagi atas dua. Ada ismul isyarah lil qarib dan ismul isyarah lil ba'id. Yang kedua, ya, yang pertama ismul isyarah lil qarib dan yang kedua ismul isyarah lil ba'id. Kita eh, apa itu ismul isyarah lil qarib? Ya, yaitu kata tunjuk menunjukkan dekat, ya, menunjukkan dekat. Kemudian ismul isyarah lil ba'id itu adalah kata tunjuk menunjukkan jauh atau jaraknya jauh. Baik. Eh, Kemudian ismul isyarah, ya. Ismul isyarah lil qarib atau kata tunjuk yang menunjukkan dekat, ya. Ini ada contohnya, lalu kemudian bagaimana contoh kalimatnya juga ada di sini. Baik. Yang pertama adalah hadza, ya. Ini mufrad muzakkar, ya. Hadza artinya ini, ya. Terjemahannya ini. Tapi untuk muzakkar. Lalu kemudian yang kedua hadhihi, ya. Artinya ini mufrad muannats. Ini bermakna untuk jenis muannas, ya. Yang terjemahannya juga ini, ya. Kemudian hatani, ya. Saya ulangi, kemudian hatani. Artinya ini bermakna musanna muannas, ya. Artinya untuk tasniahnya yang muannas, ya, kata tunjuk itu. Yang bermakna juga ini dua, ya. Kemudian hadzani, ya. Hadzani ini musanna muzakkar yang bermakna juga ini dua. Ya, lalu kemudian untuk jamaknya adalah haulai. Muannas maupun muzakkar kita pakai haulai. Lalu selain daripada yang tadi kita sebutkan itu untuk ismul isyarah lil qarib itu ada juga huna yang bermakna atau diterjemahkan di sini, ya. Di sini. Ini kan bermakna dekat semua. Ini berarti dekat, ya. Untuk muannas, untuk muzakkar, untuk musanna muannas dan untuk musanna muzakkarnya. Kemudian untuk jamaknya juga itu menunjukkan dia di qarib atau dekat. Kemudian huna juga itu bermakna dekat. Lalu bagaimana dengan contoh kalimatnya? Mari kita lihat di samping ada contoh kalimatnya. Jadi contoh kalimat untuk hadza. Contohnya hadza rajulun. Ini seorang laki-laki, ya. Ini seorang laki-laki. Lalu kemudian hadhihi mar'atun. Hadhihi mar'atun. Ini seorang perempuan. Kemudian hadzani rajulani.
ini dua orang laki-laki, kemudian hatani mar'atani, ini dua orang perempuan. Lalu kemudian terakhir haula'i tullabun. Saya ulangi, haula'i tullabun. Artinya ini para mahasiswa atau ini para siswa atau ini para murid. Kemudian yang kedua itu adalah ismul isyarah lil bait, isim isyarah atau kata tunjuk yang menunjukkan jauh, ya. Sini ada contoh kata tunjuk yang menunjukkan jauh. Contoh ya, dzalika. Ini itu bermakna mufrad muzakkar ya. Artinya itu ya. Itu artinya itu. Lalu kemudian tilka ya, dia untuk muannas. Maaf di sini maksudnya itu bukan ini yang tertulis ya. Artinya itu mufrad muannas, artinya yang menunjukkan untuk mufrad muannas. Lalu kemudian tanika ya. Ini untuk musannanya, tasniahnya, untuk gandanya tanika. Artinya itu bermakna itu dua ya. Lalu kemudian zanika, artinya itu dua juga untuk muzakkar ya. Kalau tanika untuk muannasnya, tasniyah atau musanna muannas, kemudian zanika tasniyah atau musanna muzakkar. Lalu kemudian jamaknya itu adalah ulaika. Saya ulangi, jamaknya adalah ulaika. Lalu selanjutnya ada hunaka, berarti di sana. Kemudian hunalika, ya. Hunalika berarti di sana lagi, artinya itu jauh, lebih jauh lagi maknanya ya. Sampai bisa kita katakan tidak terlihat ya. Bisa kita katakan tidak terlihat atau terhalang untuk kita lihat secara lahiriah. Itu yang dimaksud ya. Terus bagaimana dengan contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya di sini adalah dzalika rajulun. Itu seorang laki-laki. Kemudian tilka mar'atun. Itu seorang perempuan. Kemudian dzanika rajulani. Saya ulangi, dzanika rajulani. Itu dua orang laki-laki. Kemudian tanika mar'atani, itu dua orang perempuan. Lalu kemudian ulaika tullabun, itu para mahasiswa atau siswa, atau itu eh, apa namanya, banyak mahasiswa. Baik. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat kelompok ya, membuat kelompok untuk pertama instruksinya masing-masing kelompok membuat kalimat ismul isyarah. Jadi Anda di teman-teman sekalian itu di apa namanya, diharuskan untuk mengerjakan membuat contoh kalimat menggunakan ismul isyarah dengan contoh yang lain, jangan contoh yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan baik agar menemukan contoh kalimat ismul isyarah yang baru ya. Yaitu yang tadi saya maksud juga. Lalu kemudian ketiga, mengerjakan pada lembar kerja tugas kelompok. Jadi tolong disiapkan lembar kerjanya. Ya mungkin dalam satu kelas itu bisa dibagi menjadi apa, beberapa kelompok ya. Itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok atau paling sedikit dua atau tiga kelompok dalam satu kelas ini ya. Jadi tolong dipersiapkan. Saya kira ini sebagai tugas saja karena kita melalui media pembelajaran ini, insya Allah kita akan bertemu kembali secara offline di kelas untuk selanjutnya menindaklanjuti daripada materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, syukran ala husni istimamikum wa mutaba'atikum fi hadhil fursati sa'idah. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama kalian telah mengikuti proses pembelajaran kita secara daring melalui media pembelajaran ini. Semoga kita semua sehat dan dimudahkan untuk memahami ilmu pengetahuan, khususnya mempelajari bahasa Arab ini sebagai bahasa alat
sebagai bahasa komunikasi untuk kita bisa bisa membaca banyak literatur-literatur terkait dengan keislaman maupun secara keseluruhan, secara umum masalah politik, masalah ekonomi itu bisa kita manfaatkan ketika kita ketahui bahasa Arab tersebut. Mari kita selesaikan atau mari kita tutup eh, materi untuk hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.